imana ma'al iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Puji beserta syukur senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat Tuhan pada malam yang berbahagia raya ini, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 23 bulan November Oktober ya, atau bulan 11 bulan 10. Antara dua hati dipertemukan oleh Tuhan. Malah bukan dua hati, beberapa hati dipertemukan oleh Tuhan di malam yang mahabbah ini. Kiranya pertemuan yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta kasih ini antara murid dan guru, antara guru dan guru, antara murid dan murid terjalin, terbawa, tersambungkan dengan tali silaturahmi yang Allah janjikan, yaitu untuk menggapai sebuah ridha ilahi di dunia dan di akhirat. Sebelum ini, sebelum itu, sebelum jauh-jauh kita berjalan, maka alangkah baiknya saya sebagai orang yang dituakan atau orang yang diceramahkan pada malam yang berbahagia ini, lu tanya gile bahasa pun apakah bahasa Indonesia atau bahasa Aceh? Saya akan berbicara dalam dua bahasa. Pertama dengan bahasa Indonesia, kedua dengan bahasa Aceh. Ayo. Lucuan bahasa gaya kahan rumah. Nah, berarti bahasa yang resmi untuk pada malam yang berbahagia ini dipakai dua bahasa. Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Melayu. Maka dengan ini palu diketok. Tidak ada bahasa Arab, tidak ada bahasa Gaya, tidak ada bahasa Inggris, kecuali satu kalimat. Contoh, I love you. Alhamdulillah, malam yang berbahagia rayanya
Allah bi umupanya, Allah bi sehat badan, Allah bi luas dengan rezeki. Karunia Tuhan, mahabbah Rabbi untuk kita sebagai anak didik Hidayah Syamsul Duha Madinatul Hidayah Syamsul Duha Cep Murung Aceh Utara. Kiranya Allah rahmati, Allah berkahi, Allah jadikan kita manusia-manusia yang mukminin, yang muttaqin. Allah jadikan kita Bandung manusia yang mukhlisin. Allah jadikan kita Bandung manusia yang mutawaddi'in. Allah jadikan kita sebagai manusia yang lurus tegak di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam senantiasa kita berselawat dan bersalam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh orang Aceh dalam memperingati Maulid Rasul. Bagi sebagian daerah ada yang memperingati sampai 4 bulan. Bagi sebagian wilayah memperingati Maulid Nabi 20 bulan. Kenapa sampai 4 bulan? Begitu dalamnya cinta mereka kepada Rasul mereka sehingga memperingati hari kelahirannya saja 4 bulan. 4 bulan kandungi Maulid mulai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, sampai kadang-kadang ada yang orang telah jaga sampai kandungi Rajab Sya'ban lagi. Dia 6 bulan kandungi di Aceh, 6 bulan kandungi Maulid di Aceh. Rata-rata tempat hampir semua wilayah, hampir semua daerah mengadakan kanduri Maulid di siang hari, malamnya mengundang tengku ceramah untuk diceramahkan. Apa yang perlu diceramahkan, apa-apa yang dianggap perlu. Kapan dianggap perlu? Semasa masih muda dan semasa waktu sudah tua. Kapan masa waktu muda? Di masa sekarang. Kapan masa waktu tua? Di masa sesudah ini. Betul kan kan? Kiranya dengan berkat dekanya memperingati Maulid Rasul, tapurai urolahi Nabi, Allah puji penyakit dunia yang beberapa bulan belakangan, malah bertahun belakangan, kita dilanda oleh penyakit yang begitu membinasakan, yang begitu membahayakan, yaitu sebuah penyakit yang tanpa nampak asal usulnya, yaitu tengku corona. Kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Tuhan dengan berkat Maulid Rasul. Penyakit yang Allah binan be Allah pumina, penyakit yang Allah pesinggahnya be Allah pumina, sehingga detanya bisa beraktivitas sebagaimana sebelum ini. 2 tahun kita tidak memperingati Maulid. Warga Maulid kayak dalam keadaan pandemi corona. Anak tak dakwah, anak tak prato, anak tak kandungi Maulid, tidak boleh orang berdekatan, tidak boleh orang untuk menjaga jarak. Kadang satu daerah salat pun harus jarang-jarang. Ini karena sebuah penyakit yang begitu melanda dunia.
Jadi alhamdulillahnya berarti karena agak sedikit mereda, karena penyakitnya dan Allah penyakit juga ada, peng BLT tetap lancar. Nah, BLT pandai BLT disisihkan oleh Bapak Presiden saya, yaitu Bapak Joko Widodo. Kita doakan semoga Bapak Presiden saya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa membawa negara kesatuan Republik Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Suatu ketika kalau ada umur panjang kita akan bertemu dengan Umi Megawati. Nah, yang saya hormati, yang Tuan hormati, yang Tuan salim lambung. Pertama, pada para gure-gure di sini, pimpinan daerah, pimpinan Tipula, gure malam, gure uro, para pembantu, para pemasak santri. Karena kalau mereka tidak masak, alangkah sengsaranya hidup ini. Kalau mereka sakit, alangkah sengsaranya ini punya pasal. Nggak bisa berngomong, nggak bisa berjalan, nggak bisa berbicara, nggak bisa belajar, nggak bisa apa-apa. Yang bisa cuma tidur karena anak udah. Dan doa Allah, udah bagunnya, udah tukang masaknya bersehat sampai makanan kenyang yang merupakan hai kata dia humnya mangan lo. Yang kamangat lebih mangan lo. Kah, bahkan siapa tu? Oh, kakak, bahkan siapa pasti tahu kan? Nanti saya berbicara bahasa Indonesia, tidak lupa saya berbicara juga pakai bahasa Aceh. Setuju? Baik. Inilah toleransi hidup. Ada sahabat kita yang memang bahasa Indonesia saja tak bisa. Ibu dah ibu yang apa pun aja bahasa Indonesia. Hah? Bahasa kayu? Aku mati, dia jiu kami. Bahasa kayu saya bukan tak mau bicara, tapi saya belum bisa. Bahaya tahu. Bahasa Indonesia tahu. Nah, itu aja saya pakai karena saya berbangsa Indonesia juga. Oke? Bahasa Indonesia saya pakai. Tapi kalau bahasa saya minta maaf, beribu-ribu maaf, tak bisa saya. Kalau bisa langsung saya cakap. Kak, kemah terus kayo. Lagi bahasa Aceh tahu apa yang aku mau macam buli bawa budhe apa dia. Ini dia makan di jalan dewa tidak mau wina. Maka yang terhormat, yang mulia, kiranya Allah cucurkan rahmat selalu di atas santriwati. Kenapa kalian harus saya hormat kali pertama? Karena segala sesuatu isi dunia berasal dari kalian-kalian ini sebelah kanan. Tapi jangan berbangga dulu, kalian tidak akan berhasil untuk memperbanyak makhluk bumi kalau tidak ada sebelah kiri.
Kalian yang sebelah kanan, santri-santri adik-adikku sekalian adalah tiang agama. Kalau tiangnya kokoh, kalau tiangnya baik, agamanya kuat. Kalau tiangnya lagi goyang-goyang kayak TikTok, ini goyang agama. Hancur punya pasal. Makanya kalian dari Indonesia, dari negara Kesatuan Republik Gayo juga harus bersatu di sini. Nah, yang Gayo-Gayo, yang Indonesia, yang seperti Aceh Selatan, Aceh Barat, yang seperti Belang Kejadian juga harus yakin untuk belajar agama. Yang kawan-kawan Belang Kejadian itu yang bahasa Aceh, agak awal ada mesti awal anu demamnya juga harus yakin. Awak anu demam tak wajib kayak wing tu cak tirai juga harus yakin buat. Kalian juga yang laki-laki adalah generasi penerus yang akan meneruskan titah mulia ini sesudah kami-kami dan abu-abu ini telah tiada. Dunia ini akan diwariskan di tanganmu kelak. Akan kau kemanakankah dunia ini, akan kau kemanakah syariat ini, tergantung di tangan-tangan kalian yang begitu rapi pada malam yang berbahagia ini. Lebih-lebih ini adalah kalian orang-orang adalah calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Yang menuju ragam, yang laki-laki adalah calon muda balia di dalam surga. Kalian akan mendapatkan beberapa bidadari dalam hitungan yang tidak bisa dihitung dengan jari. Yakinkanlah kalian bisa kawin lebih daripada 5, 6, 7, 8, 9. Walillahil haq. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, para talabah atau surga. Sebelum itu penghormatan yang lebih tinggi kepada para dewan guru, para masyayikh, para asatid yang berada di luar sana sebelah kiri. Mereka sebahagian adalah sahabat-sahabat ulun, sahabat saya yang pernah ke Meraksa, Merdu, Pidijaya. Ada juga sebagian sahabat yang belum bertemu pada malam yang berbahagia ini. Contoh Tunggu Rijal yang di samping saya, ini juga sahabat media saya. Pada malam hari ini beliau bertemu saya, rupanya beliau ganteng asli di media. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar, saya mau memperkenalkan orang yang berada di depan kalian ini. Saya yang duduk di depan ini adalah itu. Saya yang duduk di depan kalian ini adalah seorang pemuda gagah. Nah, rajin yang ngawal kenjaan dodol mah. Yang dia dodol ni yang kan wawa kampung akan jago juga anjrana itu begini. Nah, cak kawali. Itu aku cari-cari untuk abang kenjaan buat. Anak kaji aku. Cak buat. Di buat kayo kang menurut akan gaya kita menurut. Rumpanya itu nyo janji tak ada kau saja kalau tak itu hidup. Nah, saya adalah santri di daerah Darul Munawwarah Abu Kutat. Pernah dengar ke enggak?
Pidi aja. Pidi Jaya. Tahu kalian yang laki-laki? Tahu. Yang perempuan? Tahu. Saya adalah santri beliau. Sekarang sudah berkeluarga ke Meraksa. Saya ditutup dulu biar cantik dulu. Betul dulu. Kakak. Oh betul dulu, betul. Santri Hidayah Darul Munawwarah Abu Mutakrun tahun 1999. Terakhir saya berkeluarga dengan seorang kekasih hati saya. Di mana saya berkeluarga? Di Kampung Meraksa. Di manakah Meraksa itu? Di tempat kue adekana. Tahu? Di tempat kue adek mah kakla kak tu nyai nalung tu. Maka alhamdulillah dengan berkat perjuangan, doa-doa guru, dukungan guru, doa guru, dukungan orang tua, saya sekarang di Balai Amanah Gure di belakang Kota Meru. Makanya sesuai dengan Abu bilang tadi bahwa ada abang-abang kalian yang mondok di pesantren saya di Kota Meru sana. Ada saya bawa pulang mereka ada bertiga berempat sudah ganteng-ganteng tak seperti kalian lagi. Wah? Ada mereka di luar sana menanti saya. Saya di sini dulu, mereka di luar sana. Agak Maka, jadi ada abang-abang kalian beberapa orang malah sampai hampir 10 orang yang mondok di pesantren Balai Amanah Gure di Meraksa sana karena mereka pernah tinggal 6 tahun di sini sebelum kalian tamat kadang sebelum kalian datang kemari mereka sudah pindah dari kemari mondok di pesantren di Meru sana. Walillahilham, itulah saya. Dan apa yang saya sampaikan nanti kiranya Allah memberi manfaat hidup untuk saya, manfaat mati untuk saya, manfaat hidup untuk kalian, manfaat mati untuk kalian. Adik-adikku sekalian, ada Bandung, baik yang agam atau yang ineng, dan baik di dalam musala atau di luar musala. Kalian di sini tidak lama anakku. Kalian di sini cuma 5-6 tahun. Kadang-kadang ada yang 3 tahun. Berapa tahun sama sini? Nah, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Tapi kebanyakan 6 tahun kalian di sini tidak boleh menjadi manusia yang gagal produk. Namsun drone Cino yang agam-agam tidak boleh menjadi manusia yang gagal produk. Artinya apa? Segala fasilitas disediakan oleh guru, segala pembelajaran disediakan oleh guru, tapi kalian bermalas dengan hati kalian yang kalian miliki sendiri, ini akan menyebabkan kalian menjadi manusia-manusia yang tidak eksis di dunia pendidikan Islam. Tantangan itu sangat besar. Oke, nyaman-nyaman saja hari ini karena belum berhadapan dengan dunia. Kalian masih kecil-kecil
banjir, mata umi-umi ada ke galam duduk dalam merana kampung. Kalian hari ini bisa tertawa, bisa bersuara lantang, bisa makan apa adanya di sini, bisa minta duit sama orang tua karena kalian masih menjadi putra mahkota bagi mak kalian dan ayah kalian di kampung, masih menjadi kartini bagi mak dan ayah kalian di kampung sana. Lepas awak tak kengen teh kirim pengen hanjir hanset di bawah ada kena video pero geuneum lah kirim pengen. Karena mak ada lepek, awak ada lepek, awak kebun sawit, awak kebun buah, awak kebun kopi lepek pedang, awak padu, awak jangka yang betul kena peng, si bulan tu tidak lemai awak, sektor lepek. Awak jangka, awak perlah, betul dah yang mampu, pada yang kopi yang ya hidup, pada lo dah kirim peng kena. Pak saya ni dah agak upeo dah tak tahan dia ini. Lo ini pak. Tak rodo je. Bahasa Indonesia, baca kenyang-kenyang. Kak, awaknya udah deh kirim peng ya, karena bukan orang yang peng ni. Yaudah yang harapan yakin bahawa bercut. Kalian yang miskin harus lebih yakin daripada mereka yang punya harta lebih kaya. Kenapa? Karena nilai sebuah pengabdian ke Allah pada sinji lebih bakal malam lebih hebat daripada anak orang kaya. Menurut yakin. Lo yang kasih yang berdaya kampung, yang berdaya kampung di udah pada no. Oke yang daripada udah be. Aku berdaya kopi yang daripada berdaya aku di Roma. Bu yakin bagi bercut. Yang perempuan, kalian harus yakin di belajarnya. Jangan mengadakan diri di 6 tahun itu, tidak boleh. Kalaupun habis 6 tahun itu ada orang yang melamar kalian, stop dulu, tidak bisa, tidak boleh kawin banyak-banyak. Kawin? Kawin ini minimal paling cut umur 20 atau 20 put. Peraturan pemerintah sekarang ini oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden saya, Bapak Presiden Jokowi mengamanahkan kepada Kementerian Agama tidak boleh kawin seorang perempuan sebelum berumur 20 tahun. Sekarang sudah peraturan tidak boleh kawin sebelum umur 20 tahun. Anjir kawin bakal ada, pakon karena api masa depan mentopannya. Udah mata kuliah tak mengabdi ke rumah tu. Iya tu. Kak. Bahasa Indonesia. Jadinya kamu sudah sampai ke bahasa Indonesia. Kak. Masih banyak harapan yang akan kalian hidup. Masih muda kalian. Masih jernih pikiran kalian untuk bisa mengamalkan faedah-faedah di dalam kehidupan beragama. Masih bisa kalian cerna bahasa-bahasa guru kalian yang memang terpenting untuk kehidupan masa depan kelak. Ini harus yakin. Harus yakin ketok penuh daya. Agetok pesantren harus yakin bak kabut. Jikalau Anda yakin, yang agak-agak pilih. Munyo yakin, kalau Anda yakin di belajar agamanya, Tuhan akan memberimu apa yang engkau suka kemudian hari. Di mana ada ahli agama yang merasa susah hidupnya, berarti ada permasalahan di ketika dia belajar ilmu agama. Di mana ada ahli agama yang tidak merasa senang dengan ilmu yang dimilikinya, itu berarti bahwa ada sesuatu yang terganjal dengan kehidupannya yang memang tidak sesuai dengan koridor yang telah digarisbawahi oleh garis-garis syariat. Kak. Suara apa itu?
Makin besar onnya, makin besar harganya. Suaranya kayak saya suara tadi. Begitu suaranya. Ada yang 2 on, ada yang 3 on. Nah, yang dia bicara anak kedua, anak tuke, anak kobra, tapi mana terjadi kita beri. Begitu itu aku bicara juga anak kobra. Ada yang bicara anak mimpun. Dia anak mimpun kagu kudu ilmu kobra. Jadi maka kobra anak besok besok nak berapa man? Upaya kena ada weh. Walillahilhamd. Di belakang itu ada nampak? Nampak? Ini hari ada apa? Satu. Kalian pernah dengar nggak kiamat itu hari apa nantinya? Hari apa nantinya kiamat? Berarti kadang-kadang siapa tahu Tuhan memberikan kiamat kepada kita, kadang nggak sampai 1 minggu lagi. Kadang. Wah, neo. Ada harinya Tuhan memberikan ke manusia untuk nilai-nilai syariat. Adik-adikku sekalian, dalam kitab dibahasakan oleh para ulama ada hari yang menuang kata Aceh. Ada hari yang memang hari itu harus itu dilakukan. Contoh, untuk menanam sebuah pokok kayu itu disunatkan hari Minggu atau hari Selasa. Hari apa? Minggu atau Selasa. Itu ada tanam pakai Minggu atau Selasa karena bapak uang minggunya handulat toh. Ya benar. Punya tanam pakai uang minggu handulat. Oh. Buah. Oh kaya. Oh mangga handulat. Yang berapa Minggu. Oh jambe handulat 20 Minggu. Oh mancang. Yang kerja ladum naboh kaya sabi mulat. Oh jambe mulat, oh mangga mulat. Pakan salah huruf bakula. Kalian harus ingat bahwa di pula kayu itu ditanam kayu itu hari Minggu atau hari Selasa. Untuk apa ditanam hari Minggu dan Selasa? Supaya bahwa tidak berulat buah. Anak mulat kok. Bulat Minggu atau kalian harus beli baju baru atau beli sandal baru atau beli HP baru atau beli gelang baru atau beli stoket baru atau beli perhiasan baru harus hari Rabu supaya tahan lama. Hari apa? Rabu. Keput ada ulah Rabu nak Jun supaya biar lama tahan. Nah, benar. Urapun ada biar Rabu. Nak Jun. Urapun ada aja. Rabu tujuannya biar tahan. Nah, hari apa kita beli jilbab? Rabu. Hari apa kita beli gelang? Rabu supaya dia tahan lama. Hari apa kita beli pakaian yang tidak nampak di ini, nampak di sana? Rabu, biar tahan lama, biar nggak koyak, biar nggak mereng. Biar pakai enak dingin. Rabu. Hari Rabu juga tabel pakaian
beli yang kecil ada urun kayak bilang aja jangan dok mentuhan anak dekat kau perjanjian tapi dia biasa mungkin orang muru udah anak tutut hari apa? Rabu. Kalian ingin menagih utang. Ini kalian yang punya utang, yang guru yang punya utang. Untuk kalian yang punya utang, ini agama mengajarkan kepada kita dalam kitab tasawuf, yaitu harus kalian harus kalian minta balik hari Kamis. Hari apa? Hari Muhammad. Kalau kayak pulang karena apa kan? Kalau menyuruh Muhammad kalau kayak pulang hati manusia itu mengalaminya. Yang kecil aduk dia ketang peng hati dia bayu. Maka salah orang kaya. Beli pakaian hari apa? Tahu. Meminta balik uang hari apa? Kamis. Ini hari yang kalau ingat. Ramai. Mencari darah baru. Ya, darah baru. Mencari jodoh. Mencari jodoh, mencari calon istri. Juga dengan hari yang sama yaitu hari Kamis. Ya kecil aku kakak naik kedua kakak medua yang belum kawin kadon don dan yang udah baru naikin. Bahkan naikin sana huronia. Sana huronia warabu huronia merasa. Anak rujak wame. Lừa nè ule don era barunya haitem le don tok lom lindu baru lain lebih pak dari don tapi rahme ja item ju tak gue dia punya kakak ni bukanangan apa ni bukanang kok kenang deja kai bukanang apa ni bukanangan mau deja hame ja ini yang udah urotan bukan aja ayu kak halo mencari jodoh itu hari apa? Hari Kamis. Nanti anak-anakku pulang ke daerah dataran tinggi sana bilang sama bapak kalian kawan mencari calon darah barunya yaitu hari Kamis biar mau kakak iparnya. Oke. Dah bapak ngambil darah baru loh. Amin. Nah ikim darah apa? Kak. Ya jobut. Uro Rabu atau malam Rabu. Mulai dari dulu orang-orang tua kita di Aceh, kalau ada anaknya ingin dimasukkan ke pesantren, mereka akan mengantar di hari Rabu atau malam Rabu. Ini adalah silsilah yang memang dibuatkan oleh pendahulu kita dan sudah menjarak itu. Makanya ya jauh jamun madu muro Rabu atau malam Rabu. Karena kan kalau siang Rabunya dikasih anak ke pesantren, malam Rabunya dikasih anak ke pesantren, insya Allah anak itu akan bertahan lama dan akan menjadi manusia yang cerdas. Kak. Urora Rabu. Bolehkah saya menyanyi satu? Boleh? Kalau boleh saya menyanyi satu, izinkan saya untuk berbicara sebentar lagi. Oke? Walillahilhamd. Dalam hidup ini Kak, yang laki-laki nggak boleh, yang gagam cibet kabale, bapak bau dinang, yang gagam
selalu. Nah, dalam hidup ini kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang paling besar dalam hidup ini adalah tanggung jawab umur. Tanggung jawab yang paling rayu di dunia tanggung jawab umur. Sehingga waktu ketika kita karayu umur yang tak puput masa muda itu nyo akan menjadi titik keberhasilan di ketika umurmu telah dewasa. Engkau menjadi manusia yang baik hati, yang berbudi baik akhlak, menjadi manusia yang suri toladan, menjadi manusia yang alim adalah latar belakang hidupmu harus dilaksanakan sesuai dengan perintah agama. Makanya dalam hidupnya, Tanyo harus mampu melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu memakai umur pada yang Allah telah tentukan. Kita pakai umur di majelis ilmu, di majelis akal, di majelis akhlak. Kalian harus pakai ilmu di majelis ilmu, atau di majelis akhlak, atau di majelis tafakkur. Kenapa harus demikian? Karena hidup ini tidak bertentu arah. Karena tayo akan dawa Allah dengan wadah yang memang gohlom dan heli kita nyo pajan itu wadah untuk dawa Allah. Umur yang Allah beri kepada ketanyonya adalah rahmat. Tanggung jawab besar di umurmu adalah ketika engkau kemanakankah umurmu itu untuk sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan hari akhirat kelak. Kapan hari akhirat itu tiba? Sesudah dunia ini fana, sesudah dunia ini tanpa lagi penghuni, sesudah dunia ini sudah dirobohkan oleh malaikat yang memang diperintahkan, yaitu malaikat peniup sangkakala. Siapakah nama malaikat peniup sangkakala? Siapa? Israfil. Siapa nama malaikat peniup sangkakala? Israfil, kata umi-umi perempuan. Mbak Abu bagaimana? Israfil ji? Ya. Siapakah nama malaikat pembawa rahmat dan penurun wahyu? Siapakah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ah. Kak. Kajian. Ayo deh. Dalam udipnya, danyo seringkali dijaga cobaan di antara umur yang dalam umur Nabi. Kita seringkali dicoba oleh Tuhan seumur sebelum umur Nabi, yaitu 40. Karena manusia labilnya di antara umur balik dan umur 20. Yang kejit urang watai kutika jit kepanjuri yang biasa umur 20. Yang pergi cuma warmogop yang jit kepanjuri umur 20. Yang pergi tumpah agen sabu-sabu juga umur 20. Yang pergi mula-mula juga umur 20. Yang pergi pakai juga umur 20. Mungkin kalian yang tinggal di dataran sana, di Nagro dingin sana, nggak tahu cara pakai yang betul macam mana, nggak tahu kalian. Kalau perlu tahu macam mana pakai yang betul, datanglah ke kami di pinggir ini. Awaknya anjir pakai, awaknya kami cemarut anjir. Ikannya juga belum pada cemarut. Awak dah tahu. Banyak aja ke cemarut. Awak dah ada tak anjir karena awak Indonesia aja anjir cemarut ni. Yang kecil ayat doa, umum pakai urang umum dalam 20. Umum bengeh urang umum dalam 20. Umum ya apa do urang dalam 20 karena kan 20 nya umum yang kan dijamin yang ka kedodogat kepada Nabi umum 20 ni. Menyokato umum 20 urang dalam bisa berubah, ini ada sesuatu masalah dengan umurnya. Yang bukan Nabi. Punya kata ke rumah manusia kalau berubah, kalau nggak kaidot, ini ada sesuatu dengan umurnya. Yang kejut kalau ngedanyo ke umur 20, nyo harus tak persiapkan modal untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Sebelum manusia ini lahir, kalian boleh, hoi, kalian. Bukan apa? Maka pulang deh. Wadah ketika Nabi Allah Adam lahir ke dunia. Mereka nggak hidup pun biji. Kakak. Waktu ketika Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini, Nabi Allah Adam turun ke dunia ini ada apa? Dari surga. Berapa? Urajum. Pernahnya. Ada apa? Nabi Allah Adam turun ke dunia ini ada apa dari surga? Ada riwayat hari Jumat, ada riwayat hari Minggu, dua riwayat. Wadah ketika Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia, Nabi Allah Adam gede unang roh ini. Nabi Allah Adam Allah turunkan di Nagro India. Kemana diturunkan Nabi Allah Adam? Ke negara Republik India. Nenek kita yaitu Siti Hawa diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada negeri Jeddah. Di manakah negeri Jeddah itu? Yaitu Saudi Arabia. Tahun kekirim sule Nabi Allah Adam menek awak 40 tahun berbicara Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa melalui angin. Berapa tahun? 40 tahun Nabi Allah Adam berbicara dengan Nek Hawa melalui angin. Apa? Angin. Ya kan?
Allah Adam dipegabang ngani awam melalui angin. Angin itu adalah bukan melalui alat komunikasi telepon yang macam ini, tidak. Tapi itu adalah melalui kudrat Tuhan yang memang Allah takdirkan untuk mereka berdua dalam menjalin sebuah komunikasi. 40 tahun. Kalau ada orang yang bertanya, hai, berapa tahunkah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa tidak bertemu semasa dari surga ke dunia? Berapa? 40 tahun. Kemanakah Nabi Allah Adam dititipkan oleh Allah dari surga? Ke negara India. Kemanakah dititipkan oleh Allah akan Siti Hawa nenek moyang kita? Yaitu ke Jeddah, Saudi Arabia. Menangis Nabi Allah Adam, menangis Siti Hawa karena tidak bertemu sang kekasih. Makanya tangisan pertama dalam cinta adalah tangisan Nek Hawa untuk Nabi Allah Adam. Makanya dari itu kita sebagai manusia yang hidup hari ini kalau berbicara cinta mungkin air mata tak terlalu dalam di dalam mata Neo. Kalau berbicara rindu air mata tidak begitu dalam di dalam gelembuk mata Neo. Neo akan doi mata taklik karena makan kalau berbicara cinta. Karena makan Nabi Allah Adam sendiri, Nek Hawa sendiri kalau berbicara cinta langsung meneteskan air mata. Tidak bertemu Nabi Allah Adam 40 tahun. Nah, air mata Nabi Allah Adam terteteskan di air mata. Nabi Allah Adam diteteskan di Nangro India sehingga ia mata Nabi Allah Adam kepada bunga-bunga di negara India. Nah, air mata siapakah itu? Air mata Nabi Allah di negara manakah itu? India. Sehingga dengan berkat air mata Nabi Allah Adam dijadikan oleh Tuhan sebagai bunga-bunga di negara India. Makanya kalau lihat film India banyak kali bunga-bunga di negara India kan. Ada Preity Zinta, Syahrul Khan di Dewata yang lagu-lagu. Penuh dengan bunga. Dari mana asalnya bunga? Dari air mata Nabi Allah Makanya di negara India kok jaya bunga ini. Makanya bunga pun di negara India aja. Nah, dan Allah tumbuhkan di negara tersebut adalah rempah-rempah. Dari mana rempah-rempah itu jadinya? Daripada air mata Nabi Allah Adam. Makanya negara penghasil rempah terbanyak salah satu di dunia untuk sekarang adalah India. Makanya segala masakan yang memang berbau rempah-rempah berasalnya dari India. Dan kejep lupa ketanya naku ada licanya. Kuah ada licanya dari India. Yang kejep lupa ketanya naku Baryani, naku Suryani, naku alatnya hidupan dari sumber di Nangro India. Ya, daripada mula air mata Nabi Allah Adam. Di ketika Allah turunkan ke dunia ini tidak bertemu berapa tahun? 40 tahun. Kak, pertemuan yang dipertemukan oleh Allah akan Nabi Allah Adam dan Nek Hawa diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah Mukarramah Madinatul Munawwarah, yaitu Jabal Rahmah. Jabal apa? Jabal Rahmah. Di manakah Jabal Rahmah itu? Di Nangro, Mekah, antara Mekah dan Madinah. Yang bukit berumpa Nabi Allah Adam dan Siti Hawa bertemu beliau di bukit
bukit Jabal Rahmah. Jabal itu maknanya bukit. Rahmah itu maknanya kasih sayang. Berarti Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Siapa yang mengasihi Nabi Allah Adam? Siapa yang menyayangi Siti Hawa? Makanya nama bukit itu diabadikan sampai sekarang, yaitu Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Disitulah permulaan pertemuan antara Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Nah, sebelum Nabi Allah Adam turun ke alam ini, beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan seorang diri di dalam surga. Nah, kalau ada orang yang bertanya siapa duluan dijadikan Nabi Allah Adam bersama dengan Siti Hawa, jawabannya siapa duluan? Adam. Nah, Nabi Allah Adam sendiri di dalam surga, sehingga Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah akan dijadikan beliau seorang pendamping yang mendampingi beliau di dalam surga. Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah untuk diturunkan seorang pendamping hidup di dalam surga sebagai untuk menjadi teman sejati, teman hidup istri beliau di dalam surga. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang wanita, yaitu Siti Hawa, daripada tulang rusuk Nabi Allah Adam yang kiri. Kak, ayah kakak, Nek Hawa dipuji oleh Allah dari rusuk Nabi Allah Adam yang kiri. Makanya kalau Anda kawin, kalau Anda berkeluarga, kalau kamu berkeluarga, Anda ini tengku-tengku muda ini berkeluarga, maka disunatkan dalam agama untuk menidurkan istri sebelah kiri. Berarti suaminya tidur mana? Sebelah kanan. Istrinya tidur sebelah kiri. Karena apa? Kenapa? Dipulangkan kembali rusuknya dulu. Nah, benar. Berarti istri harus tidur sebelah kiri suami. Istri taman surga pendungo. Ini kalian harus tidur di suami. Sesekali kalian tak apa tidur di bawah kasur, nggak apa-apa juga. Nggak mau? Di atas kasur mau? Kalau nggak mau tidur di atas loteng saja, nggak apa-apa. Nah, walillahilhamd. Liuting. Wadai ketika Nabi Allah Adam dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kena puji tindawan Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah untuk dijadikan pendamping hidup menemani beliau di dalam surga. Sehingga begitu dijadikan akan Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan Nabi Allah Adam ingin bergerak, ingin menggapai, ingin menyentuh Siti Hawa. Perintah Allah, wahai Adam, jangan engkau sentuh dulu ini punya istri, ini punya perempuan, karena engkau belum menghalalkan dia sebagai istrimu. Hai Adam, bekle damat Siti Hawanya, bekle juga Siti Hawanya, bekle panjang jaro dia Siti Hawanya. Karena Siti Hawa gohlong sahjud ke purmoh kata nyo perintah Allah melalui malaikat Jibril kedih buat Nabi Allah Adam di dalam surga.
Sehingga dekul Nabi Allah Adam. Berkata Nabi Allah Adam kepada Allah, Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, Engkau halalkan istriku Hawa kepadaku, ya Allah. Oh, sudah datang lagi, ya? Kemana tadi? Sehingga bermunajat Nabi Allah Adam kepada Allah, Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, halalkan kepadaku istriku, jalan istriku Siti Hawa, supaya aku ada teman di surga ini. Jangan kau buat aku kesepian, ya Allah. Lindungi aku daripada godaan setan, ya Allah. Alangkah aku tidak enak hidup sendiri, ya Allah. Tidak ada aku berbincang, tidak ada aku bertutur kata, tidak ada aku berduduk-duduk, ya Allah. Makan aku sendiri, punya bukro. Terima doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril dipenikah oleh malaikat Jibril yang saat ini malaikat Mikail dan Israfil, Nabi Allah Adam dan Nek kita Nek Hawa menikah di dalam surga. Ini yang perempuan dulu harus kalian ingat bahwa Nabi Allah Adam dan nenek kita yaitu Siti Hawa menikah di dalam surga. Ingat loh. Ingat. Yakin? Yakin. Insyaallah. Hai, yang agak-agak laki-laki, di mana pernikahan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa? Di dalam surga. Yang menjadi saksi para malaikat Israfil dan Mikail dan Israel. Jilamiyah mahar untuk pernikahan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, maharnya apa? Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keinginan sumber selawat. Hai, pernikahan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa di mana? Di surga. Mahar, jilamiyah, mas kawin apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu nafas 1000 kali. Hei. Mahar Nabi Allah Adam bernikah dengan Siti Hawa, Allah tentukan yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali dalam satu nafas. Satu nafas. Sabah nafas berselawat oleh Allah ke jilamai mengkawin antara Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Baru Nabi Allah yang kepurmo Nabi Allah Adam. Sehingga kemuslawat oleh Rasul oleh nenek kita yaitu Nabi Allah Adam berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berselawat dalam satu nafas mau mencoba 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kebiliang malaikat yang biliang karena malaikat menjadi saksi pernikahan antara Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Sesudah diputarkan akan tasbih sehingga dimulai tasbih sampailah Nabi Allah Adam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam satu nafas yaitu 700 kali. Berapa? 700 kah? 700 kah? Selawat dalam sebuah nafas oleh Nabi Allah Adam ke jilamai Siti Hawa yang Allah hidup ke jilamai di selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji berapa tadi? Nabi Allah Adam yang sanggup 700, sisa 300. Nabi Allah
kedua untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rupanya di nafas kedua, jangankan 600, jangankan 700, jangankan lebih, Nabi Allah Adam yang berselawat kepada Nabi Muhammad dalam nafas kedua 5 ngerjo toh. Nafas pertama berapa? 100. Nafas kedua 500. Berarti kalau 700 yang tidak cukup berapa lagi? 300. Kalau nafasnya cuma 500 yang tidak cukup berapa? 500 lagi baru genap 1000. Sehingga berkatalah Nabi Allah Adam kepada malaikat, wahai malaikat, untuk emas kawin dan mahar Siti Hawa saya tak sanggup lagi. Yang saya sanggup dari perjanjian 1000, yang saya sanggup 700. Berarti saya ngutang 300, saya tarik nafas lagi. Yang kecil yang kawin. Nah yang jelamnya diplomanya tujuh ini. Dan enggak batuan yang tarik nafas lain ini itu. Nah benar. Karena kan Nabi Allah Adam sendiri sanggup ditarik sini paya ke sedawut kepada Nabi Muhammad dalam satu nafas. Adik-adik itu sekalian yang dirahmati Allah. Hikmah daripada yang paling mendasar adalah bahwa berselawat kepada Rasulullah SAW adalah pangkal daripada permulaan hidup Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Untuk halalnya Siti Hawa, Allah janjikan halalnya Siti Hawa bagi Nabi Allah Adam adalah dengan cara berselawat. Makanya kalian, saya, teman-teman kita semua banyak-banyaklah berselawat. Karena hidup akan berkah dengan berselawat. Hidup akan diberkati Tuhan, dimudahkan segala urusan dunia, dimudahkan segala urusan akhirat dengan kita berselawat. Inilah malam cinta Rasul, malam cinta Nabi, malam di bulan-bulan ini dilahirkan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyakkanlah selawat, baik seorang diri di kamar atau rame-rame di dalam musala atau beberapa jamaah kabilah kecil di balai-balai di ketika siang hari dan atau malam. Insya Allah hidup kita akan terarah, hidup akan tenang, hidup akan damai, akan menjadi manusia yang muttaqin, akan menjadi manusia yang mukhlisin, akan menjadi manusia yang mutawaddi'in. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin dari pembicaraan yang belum Tuhan sampaikan, yang saya sampaikan, ada manfaat, juga ada yang memang perlu diperiksa balik. Semoga Allah memberikan kepada kita dengan berkat kita memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, disyafaatkan kita oleh Rasulullah di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak di atas apa yang telah saya sampaikan. Saya tak apa-apa, saya maklum ini kalian masih seumur ini, bukan apa-apa. Ya kan? Kita berdoa kepada Allah kalian menjadi manusia yang cerdas, menjadi manusia yang pandai, menjadi manusia yang 100%. Yang perempuan menjadi manusia ibu-ibu bagi anak yang saleh kemudian hari. Dikayakan harta oleh Allah, dikayakan hati oleh Allah, diberikan oleh Allah kelapangan hidup dunia akhirat. Yang laki-laki semoga menjadi orang yang terpenting di dalam masyarakat, menjadi alim ulama di kemudian hari, menjadi khatib masjid kemudian hari. Tapi jangan lupa aminkan terus, tapi ikhtiar tidak boleh tegur. Tamat ini harus berangkat ke pesantren atau sambung kuliah di sini, atau tamat di sini harus belajar di sini. Kalian anak-anakku yang adik-adikku yang laki-laki, kalau ada lewat ke Merdu sana ke Pidijaya, singgahlah di Balai Amanah Gure. Saya di sana.
Biar saya kasih kue hadiah satu. Apa saya kasih? Kue hadiah. Yang perempuan. Kue hadiah. Yang agak-agak. Yang laki-laki kalian kapan datang ke sana ke kota Merdu di Balai Amanah Mure, ada abang kalian yang alumni sini tinggal di sana. Kalian tak akan lapar di sana. Kalian tak akan dipukul di sana. Handphone kena abang ini. Kalian tak akan dikenapi di sana, tapi kalian akan diperlakukan sebagaimana Menteri Agama di sana. Tengah-tengah, kajak boleh jaga kami nak kopi piwi. Betul? Tapi kan? Ini agak yang kebuat ini nak yakin ke? Pedro kena kubukan ke mawak ke? Tengah-tengah, Pedro kena. Peng Pedro dah kumabe. Lima leh kampung. Dah kalau minta peng ulang malam matanya ada ketikui satu dengan kalage-kalage ku kampung. Minta peng. Ada tak? Kan Jawa ni, wawa. Pun tekah hai ke paju. Yang Jawa lah pertama kah kelima, kagam pun tekah hai ke paju. Agak cuma mata ai ku pergi ke manja don kau pergi ke dah. Ada tak? Yo ya kagak, ku yakin ke paju. Ada je ketemu tinggal rumput nak motor nak undah naik tangan nak apa nak beberapa perumahan nak dari dah kan. Pat perumahan tu kat rumah mana yang ada agak lama nak betul baik kau ke. Pat. Nak dengar? Kabut yakin, kamulang yakin, kajak pula yakin. Dia baru sah galak je ke presiden, galak je ke Menteri Agama. Galak je ke presiden, galak je ke tentera, galak je ke awak kandung. Itulah apa? Ada presiden, itulah apa? Mak galak bupati. Tak boleh hukum. Bawa sentuh nanti berwan dengar. Ini mungkin betul-betul tak. Tak dengar? Bawa. Tamat ini berangkat ke pesantren. Sebelum tamat ke AMM dia kena umur rasa Balai Amanah. Okey. Allah. Aku di mana betul? Saya je dulu boleh, kena jual. Aku bukan kau dia tu. Ada haji tu. Ayo kata dia punya buat dia punya puji mesti dia akan beri dia. Dia akan beri yang ramai 63 8 kali puji terus saya tu anak bukan anak punya puji dia kau kan haji. Kan saleh di tinggi. Itu kayak awak tu aku menyuka. Ada? Yakin kamu itu puji ulama, bukan dah mungkin apa orang dengar? Orang lain bisa, kita juga orang. Itu nih kau. Orang lain bisa, kita juga orang. Yang di belakang sana, orang lain bisa, kita juga. Orang lain bisa, kita juga orang. Itu nih kau. Orang lain bisa, kita juga orang. Itu dia bukan hanya tu. Ada mana? Aku yakin kamu menjadi manusia yang berakhlak, menjadi ibu rumah tangga bagi anak-anak yang kalian lahirkan, kemudian ahli adalah ahli surga. Orang lain bisa, kita juga orang. Orang lain bisa, kita juga orang. Benar. Kamu bawa tadi ambil baru dia break dia dia memilih apa? Baru dia pergi pilot yang lupa dari yang kita dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu
bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa jaddatina wa ajdadina wa muallimina wa ahli baitina wa man lahu haqqun alaina wa man awsayna bid-du'a wal khair. Allahumma sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana